Rani menjadi buah bibir di jagat sosial media. Terkenal sebagai seorang pelakor yang menggoda salah satu petinggi di perusahaan Amanda, yakni Fadly Kusuma. Pria yang kini juga menjadi tersangka penjualan terhadap rahasia perusahaan dan percobaan kudeta terhadap pemimpin perusahaan itu sendiri. Setidaknya itulah caption yang tertera pada postingan di beberapa akun gosip. Banyak sekali komentar yang membanjiri laman akun sosial media milik Rani, isinya tentu saja berupa hujatan, cacian dan makian. Dari tempat di mana ia kini duduk, Amanda memperhatikan berita tentang Rani dari beranda sosial media miliknya. Jujur ia kasihan pada wanita itu, biar bagaimanapun juga, Rani adalah saudara sekaligus orang yang pernah menjadi sahabatnya. Namun saat ini Rani sedang berada dalam fase teguran alam, akibat perbuatan yang dilakukannya dengan sadar. Ia tengah menuai apa yang ia tabur. Ia telah mencoba berbuat jahat pada Amanda. Ia juga dikabarkan telah menjadi selingkuhan Fadly, berdasarkan laporan dari Pia. Pia sendiri tak sekedar bergosip, apa yang ia ucapkan bukan berdasarkan isapan jempol semata. Ia menyaksikan sendiri selama beberapa waktu belakangan ini, jika Rani memanglah memiliki kedekatan dengan Fadly. Bahkan ada beberapa kali Fadly meminta Pia untuk memesan sebuah hotel mewah. Tak jelas apakah hotel tersebut digunakan Fadly untuk bertemu dan memadu kasih dengan Rani atau tidak, yang jelas hubungan mereka nyata adanya. Bahkan Rani dengan lantang menggakui itu semua di hadapan Pia. Rani yang sama dengan Amanda, yakni gampang mempercayai seseorang. Ia bahkan tanpa ragu menceritakan semua kebenciannya terhadap Amanda kepada Pia. Tentu saja Pia dengan setia mendengarkan, bahkan mendokumentasikan beberapa ucapan Rani ke dalam sebuah rekaman di handphonenya. Kini selain menghadapi hujatan dari netizen +62, Rani pun terancam dilaporkan ke polisi. Jika Fadly bersuara sedikit saja, namanya pasti akan terseret. Amanda sendiri enggan melaporkan Rani secara langsung, biarkan itu menjadi kebijakan perusahaan dan para petinggi serta tim investigasinya saja. Toh, Rani juga memiliki anak yang masih kecil-kecil serta ibu yang sering sakit-sakitan. Amanda masih mempertimbangkan itu semua. Karena pada faktanya, ia tak sekejam Rani dalam berbuat sesuatu terhadap orang lain. Dan lagi selama ini, Rani mengalami kondisi psikologis yang lumayan berat. Mengingat latar belakang bagaimana ia dilahirkan dan juga dibesarkan. Jika ada yang paling bertanggung jawab atas ini semua, sudah barang tentu orangnya adalah Aman. Dialah satu-satunya orang yang harusnya bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi dalam hidup banyak orang, termasuk Rani dan Amanda sendiri. Jika bukan karena kebejatan Aman, Rani mungkin tidak akan lahir. Tidak akan pernah ada rasa sakit dikhianati sahabat, seperti yang Amanda rasakan saat ini. Amanda pun jadi mendadak begitu membenci Aman, hingga perutnya terasa tegang dan sakit. Sesh. Amanda mengusap perutnya, lalu membuka aplikasi chat dengan dokter. Ia pun segera mengadukan keluhannya itu. Bu. Tiba-tiba Intan masuk ke ruangan Amanda. Hei, kamu udah masuk? Ujar Amanda seraya tersenyum. Namun raut wajahnya masih terlihat menahan sakit. Ibu kenapa, Bu? Tanya Intan lalu duduk di hadapan Amanda. Udah mulai sakit, Tan. Kadang sesekali, kadang lama baru muncul lagi. Ibu kenapa nggak istirahat aja sih, di rumah? Harusnya udah masuk jatah cuti melahirkan dari bulan lalu loh. Iya sih, kampus tempat saya ngajar aja udah kasih cuti.
Tapi ya gimana, masalah yang tempo hari disebabkan oleh Rani harus diurus. Dan mesti saya yang ngurus, Dion sama Emil sudah sibuk dengan bagian mereka masing-masing. Begitu juga dengan yang lain. Coba aja ibu bernegosiasi dengan Pak Dion dan Pak Emil. Saya rasa mereka pasti mencarikan solusi, takutnya berojol di jalan, Bu. Amanda tertawa. Ini aja udah berat banget, sumpah. Kamu udah sehat sekarang, masih ada perasaan gimana nggak? Tanya Amanda pada Intan. Kadang masih suka sakit kepala, Bu. Tapi kata dokter itu nggak apa-apa. Kamu harus terus kontrol ke dokter dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Biar dokter tahu cara menanganinya dengan baik. Iya, Bu. Saya balik ke tempat saya ya, Bu. Iya, kalau ada apa-apa kasih tahu saya. Iya, Bu. Intan pun lalu kembali ke tempatnya. Amanda baru saja berdiri dan hendak mengambil minum, ketika Nindya tiba-tiba menelpon. Nin. Men. Keduanya lalu terdiam cukup lama, sampai akhirnya Nindya kembali membuka suara. Gue bener-bener nggak ngangka Rani kayak gitu. Gue dari kemarin-kemarin itu nggak nelpon-nelpon lo, ya karena gue berusaha mengingkari ini semua. Gue kayak apa ya, terpukullah hati gue. Belasan tahun kita sama-sama, harus berakhir kayak gini. Gue juga nggak ngangka, Nin. Ternyata Dian sama Cindy juga ada di belakang Rani. Nah, kalau sama mereka, gue emang udah gak suka dari dulu, men. Dari zaman kita sekolah, gue itu udah sering mergokin mereka berdua lagi ngomongin kita. Tapi tiap kali gue mau cerita, takut lo sama Rani gak percaya. Secara kan lo berdua kayak akrab banget sama si Cindy dan Dian. Amanda menghela nafas. Gak semua orang di sekitar kita itu teman, ternyata. Ujarnya kemudian. Intinya, lo mesti hati-hati lagi ke depannya. Gue juga gak ngangka lo sama Rani ternyata satu bapak. Pantesan aja dulu, banyak banget yang bilang kalau lo berdua itu sebenarnya mirip. Iya, Nin. Bokap gue yang paling bertanggung jawab dalam hal ini semua salahnya dia. Tapi bokap lo tahu kalau Rani anaknya? Nggak tahu, gue. Gue rasa dia juga belum tahu apa-apa. Modelan kayak bapak gue, mana inget pernah punya dosa sama siapa aja. Ini aja udah buntingin cewek lagi. Hah, serius lo? Iya, kayak karyawan apa orang kepercayaannya gitu deh. Si Mbak Vera-Vera itu. Astaga, serius men? Serius gue, ngapain bohong? Nindya mengelus dada seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Parah bapak lo, sumpah. Emang. Obrolan pun berlanjut. Siang itu, Amanda menyambangi kantor Arka, mereka janjian makan siang bersama di dekat sana. Semua hanya karena Amanda mulai merasa cemburu, ia takut ada karyawan wanita yang naksir Arka di kantor. Namun ia berpura-pura saja ingin makan berdua, supaya Arka tak makan siang dengan karyawan wanita manapun. Arka sendiri tak mengetahui isi kepala istrinya, yang ia tahu hanyalah Amanda sekedar ingin bertemu dengannya. Halo sayang. Arka mencium kening Amanda lalu duduk di hadapan istrinya itu. Kamu, Kak. Cium-cium aku, entar kalau ada yang nyadar ini kamu gimana? Jadi gosip lagi nanti, aku sih nggak apa-apa digosipin sama kamu, malah bisa pansos. Nah kamunya, karir kamu gimana? Arka tertawa kecil. Udah tenang aja, nggak akan ada yang sadar ini aku. Paling dibilang karyawan yang mirip artis, kan aku kerja kantoran.
Mereka akan menganggap mustahil Arka kerja kantoran. Atau kalaupun nyadar, paling mereka pikir aku lagi syuting. Tapi kan gak ada kameranya. Kan bisa aja kamera tersembunyi. Iya, kalau otak mereka sampai situ, kalau enggak. Jadi gak suka nih, aku cium. Aku kangen loh sama kamu. Mau ditinggal sebentar pun, kangen. Arka paling bisa dalam hal urusan melelehkan hati Amanda. Iya deh, maaf ya suami aku yang akhir-akhir ini sering baperan. Skip, baperan. Arka tertawa. Ia memang baperan, tapi Amanda cemburuan. Tak lama minuman yang mereka pesan pun datang. Usai berterima kasih pada pramusaji, mereka mulai menyedot minuman tersebut. Kamu gimana seharian ini? Tanya Arka. Kerjanya? Amanda balik bertanya. Iya. Baik, lancar semua. Ya walaupun masih banyak yang belum beres, tapi udah pelan-pelan diselesaikan. Arka menghela nafas lalu tersenyum. Good, terus anak-anak gimana? Tanya Arka lagi. Udah mulai sakit lagi. Sekarang masih sakit. Apa kita ke dokter aja? Sekarang udah enggak sih, tadi juga udah chat dokter. Katanya enggak apa-apa, selagi masih bisa ditahan dan ilang-ilangan. Wajar katanya di usia kandungan segini. Arka menghela nafas, ada kekhawatiran yang kini tergambar jelas di wajahnya. Ini aku cuma saran aja, ya. Jangan tersinggung, bukan mau nyuruh kamu di rumah atau apa. Tapi, apa nggak sebaiknya, kamu istirahat dulu sampai melahirkan? Amanda tersenyum. Aku sih udah pikirin itu, Kak. Tapi tunggu sedikit lagi ya, masalah yang besar-besar di perusahaan bentar lagi kelar. Abis itu aku langsung di rumah aja. Maaf loh, sayang. Bukan ngatur kamu, ya. Cuma aku khawatir sama kesehatan dan keselamatan kamu sama anak-anak, itu aja. Iya, aku ngerti kok, Kak. Ujar Amanda kemudian. Tak lama setelah itu makanan pun datang, mereka lalu makan sambil berbincang. Ini diperkirakan sekitar 3 minggu lagi. Hah? Amanda dan Arka sama-sama terperangah mendengar pernyataan dokter. Kadang bisa lebih lambat atau lebih cepat. Dokter tersebut kembali berujar, Amanda dan Arka makin terdiam dengan bibir yang sama-sama menganga. Gubrak, gubrak. Mereka buru-buru menuju ke halaman parkir lalu masuk ke mobil, sesaat setelah pemeriksaan selesai. Kak, kita bahkan belum beli apapun kecuali box bayi dan beberapa perlengkapan waktu itu. Sama hadiah-hadiah pas baby shower. Iya, men. Makanya ini kita harus beli. Kalau tuh anak udah keburu berojol, repot lagi nanti. Arka buru-buru menghidupkan mesin mobil lalu menginjak pedal gas. Mereka hendak menuju ke sebuah baby shopping center yang terletak lumayan jauh dari rumah sakit. Kamu sambil pesen-pesen online gih, yang kamu butuhin buat lahiran nanti apa aja? Arka lalu mengeluarkan dompetnya. Tuh pakai kartu aku. Ujarnya lagi. Banyak duit, Bapak. Ujar Amanda. Adalah, tapi kalau kamu minta beli roket SpaceX, belum mampu. Amanda tertawa, lalu meraih kartu debit serta kartu kredit milik suaminya. Ini pakai yang mana? Tanya Amanda kemudian. Yang mana aja, terserah. Kamu cari apa yang kira-kira perlu? Oke. Amanda lalu men-scroll laman platform online marketplace. Sejujurnya ia enggan memakai uang Arka, karena ia tahu Arka mungkin banyak keperluan lain. Dan lagi dirinya adalah perempuan yang menghasilkan uang.
Namun karena ingin menghormati jerih payah suaminya, ia pun menggunakan kartu tersebut. Ia tak ingin Arka berkecil hati, karena tugasnya adalah menafkahi keluarga. Amanda tak ingin membuat Arka minder terhadap dirinya. Ketika tiba di Baby Shopping Center, Arka dan Amanda bergegas belanja. Mereka kini memilih-milih baju untuk newborn dan juga berbagai keperluan lainnya. Seperti sepatu, kaos kaki, selimut, topi dan lain sebagainya. Arka memasukkan banyak sekali barang ke dalam troli. Kadang ia tanpa sadar jika baju-baju yang ia pilih dan lemparkan ke dalam troli tersebut, justru malah mendarat dan berkumpul di kepala Amanda. Saat menoleh, ia melihat wajah Amanda yang sewot. Lalu Arka pun terpingkal-pingkal. Mereka sangat antusias dan bahagia, sekaligus repot hari itu. Duh, Kak. Capek juga ya ternyata. Ujar Amanda setelah barang belanjaannya usai dibayar oleh Arka. Ya udah, kamu di sini dulu. Arka menyuruh istrinya duduk di sofa yang ada di bagian depan shopping center. Amanda pun duduk di sana. Arka lalu membawa semua barang belanjaan ke mobil. Tak lama setelah itu ia kembali dengan sebotol air mineral dan susu hamil siap minum. Nih, minum dulu, ujarnya kemudian. Amanda menatap Arka lalu tersenyum pada suaminya itu, ada perasaan hangat menyergap di hatinya. Ia pun lalu meminum habis susu tersebut dan meminum pula air mineral itu. Arka membiarkan istrinya beristirahat barang sejenak. Yuk, Kak, ujar Amanda kemudian. Wanita itu berdiri dan dibantu oleh Arka, namun ia agaknya kesusahan. Tanpa banyak bertanya, Arka pun menggendong istrinya itu. Hingga Amanda pun terhenyak menatapnya. Kak. Arka tersenyum pada Amanda, lalu membawa istrinya itu ke mobil. Aku berat nggak tadi? Tanya Amanda ketika Arka telah duduk di sisinya. Banget, ujar Arka seraya tertawa. Ia lalu menghidupkan mesin mobil dan menginjak pedal gas. Arka itu kalau ngambek, bisa diam sebulan. Ibunya berujar sambil meletakkan semangkuk sayur asem di meja. Arka hanya tersenyum sambil menyuap nasi, sementara Amanda memperhatikan suaminya itu seraya menahan tawa. Mereka sengaja berkunjung untuk meredam ketegangan yang terjadi belakangan ini. Nggak boleh gitu, Kak. Kamu mah, ujar Amanda kemudian. Ayah tiri Arka dan Rianti kompak tertawa kecil seraya ikut memperhatikan Arka. Dulu Mbak, waktu kecil, pernah Mas Arka dimarahin ibu, sampai nggak pulang selama sebulan. Ujar Rianti. Oh ya, tinggal di mana kamu? Tanya Amanda pada suaminya. Di rumah Rio. Ayah tirinya menjawab, karena Arka hanya tersipu dan terus menatap ke arah piringnya. Ia malu dibicarakan seperti ini di hadapan Amanda. Gara-gara apa tuh, Bu? Tanya Amanda pada ibu mertuanya. Gara-gara sering bolos sekolah, makanya ibu marahin. Kamu udah salah, nyolot lagi Kak. Nih kalau ada anak kita begitu, berarti meniru sifat kamu. Amit-amit, ujar Arka kemudian. Jangan sampai. Lanjutnya lagi. Ya, mana bisa. Anak mah sedikit banyak nurun sifat kamu, sifat aku. Ya jangan gitu dong, men. Kamu mah doanya jelek. Arka mulai sewot. Orang kayak nurutnya yang baik-baik aja, gitu. Gantengnya kek, baik hatinya kek. Mas Arka takut karma tuh. Ledek Rianti diikuti tawa yang lainnya. Arka pun hanya bisa menahan senyum. Oh ya, nanti Amanda mau lahiran di mana? Tanya ibunya lagi.
Di rumah sakit tempat biasa periksa aja, Bu. Ujar Amanda. Itu yang dekat. Lanjutnya lagi. Malam mulai beranjak naik, Amanda dan Arka berbincang berdua di teras rumah. Ayah dan ibunya tadi ada bersama mereka, namun sudah pamit tidur karena besok harus jualan pagi. Sedang Rianti sibuk teleponan dengan gebetan barunya. Men, kalau emang kamu mau melahirkan di rumah sakit yang lebih baik, aku siap kok biayain kamu. Pihak manajemen juga udah balikin semua uang yang tadinya aku pakai buat bayar penalti saat kasus aku sama Liana merebak kemarin. Kak, aku nggak apa-apa melahirkan di rumah sakit itu. Aku milih rumah sakit dengan harga terjangkau, bukan berarti aku menyepelekan kamu sebagai kepala keluarga. Atau menyepelekan jumlah uang yang kamu punya, aku nggak gitu. Amanda kini menatap suaminya. Aku tahu selama kita menikah, sebagai laki-laki kamu selalu berusaha menunjukkan ke aku. Ini loh aku mampu kok memenuhi apa yang kamu inginkan. Walaupun aku nggak sesukses kamu, aku mampu memenuhi semua kebutuhan kamu. Kamu selalu kayak gitu. Ya, tapi kan aku pengen yang terbaik buat kamu, buat anak kita. Apa itu salah? Bukan itu. Amanda menghela nafas dan mencoba mencari cara untuk menjelaskan, agar suami bocilnya itu tak tersinggung. Sekarang aku tanya, anggapan kamu ke aku tuh gimana? Tanya Amanda. Arka menatap Amanda, mencoba mencerna isi dari perkataan istrinya tersebut. Maksud aku gini, aku kan perempuan kaya, sukses. Nah, anggapan kamu tuh gimana? Apakah aku ini terlihat seperti perempuan yang maunya serba mewah, serba mahal dalam hal apapun? Amanda menanti jawaban suaminya. Aku takut kalau sebenarnya kamu seperti itu. Tapi kamu berpura-pura nggak seperti itu, cuma demi agar aku nggak merasa berat dan terbebani. Aku takut kamu sebenarnya suka kemewahan, tapi kamu nggak enakan sama aku. Nggak enak kalau harus mengeluarkan uang kamu sendiri untuk itu, kamu takut aku tersinggung. Tapi kamu juga nggak enak meminta itu semua dari aku, karena takut aku stres dan terbebani. Ujar Arka. Amanda menghela nafas. Jawabannya adalah, aku nggak gitu. Amanda lagi-lagi menatap suaminya, kali ini mereka berdua saling menatap satu sama lain. Aku diajak mewah, ayo. Diajak biasa aja, ayo. Diajak susah, ya kita berusaha. Kali ini Arka tertawa. Beneran? Jadi kamu gak perlu takut apapun, aku gak harus mewah setiap saat. Lagi pula aku lihat, kamar yang kamu pesan buat melahirkan nanti, yang VIP. Itu udah lebih dari cukup. Tapi kan masih ada rumah sakit yang lebih baik. Aku yang satu ruangan berdua sama orang lain juga nggak apa-apa, kalau kamu mampunya segitu. Yang penting anak kita lahir selamat, akunya selamat. Nggak perlu membuktikan apa-apa sama aku, sejauh ini kamu udah berhasil untuk itu. Kamu bisa jadi suami yang baik untuk usia kamu yang segini aja, itu merupakan suatu hal yang langka. Di luar sana banyak yang bahkan suaminya udah umur 30 ke atas tapi masih kekanak-kanakan, komunikasinya nggak baik sama istri. Kamu udah jauh di atas mereka loh, kedewasaan kamu, kebaikan kamu. Arka menghela nafas lalu menggenggam tangan istrinya itu. Maafin aku ya, kalau sikap aku jadi bikin kamu merasa nggak nyaman. Kamu benar soal itu, soal aku yang selalu berusaha pengen membuktikan. Kalau aku mampu memenuhi semua kebutuhan kemewahan kamu. Aku cuma takut kamu ngerasa turun derajat pas nikah sama aku. Kak, jangan jadi cowok yang insecure.
Karena kamu mampu ngelakuin hal lebih dari apa yang kamu takutkan. Arka mengangguk lalu tersenyum pada istrinya itu. Aku sayang kamu, men. Sayang banget. Aku juga, Kak. Arka membawa Amanda ke dalam pelukannya. Tanpa mereka sadari jika geng Bumawar tengah mengintip dari balik pepohonan. Sedang apa di sini? Hua, setaan. Geng Bumawar berlari pontang-panting, membuat Arka dan Amanda yang baru saja berpelukan terkejut dan melihat mereka semua. Apaan sih? Tiba-tiba petugas ronda keluar dari balik pohon, yang suaranya ditakuti oleh Bumawar dan anggota gengnya tadi bukanlah setan, melainkan suara si petugas ronda. Jadilah Arka dan Amanda tertawa geli malam itu.